Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, edisi spesial Tahun Baru. Spesial sekali karena narasumber kita adalah Pastor Marcel Saerang. Kalau dari perspektif saya melayani banyak jemaat hari-hari ini ya, saya melihat bahwa karena ada banyak orang tua hari-hari ini mulai memandang sebelah mata tentang fondasi iman. Ada banyak orang tua, mereka tahu iman itu penting, tapi seringkali mereka lebih kepada, oh sudahlah nggak apa-apa kan, yang penting hari Minggu ke gereja, ya sudahlah nggak apa-apa lah, yang penting kan hari Minggu mereka Sunday school atau mereka dengar khotbah. Saya mau bilang buat orang tua nggak cukup. Sekarang kita masuk ke pelayanan. Pelayanan, okay. Sibuk kan? Sibuk. Pernah nggak Anda sakit? Baik itu sakit hati, ataupun sakit pikiran, bahkan sakit fisik. Nanti kita bahas satu persatu Oke, sakitnya ya. iya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu satu pujian. Apa tuh? Pendeta juga Manusia. Manado ada tempat khusus di hati seorang Marcel Saerang dong? Pasti kenangannya banyak. Nah, apa yang akan Anda lakukan dan harapan terbesar Anda untuk kota Manado untuk tahun-tahun mendatang? Jangan Anda lewatkan. Yuk, ikuti perbincangan saya dengan Pastor Marcel Saerang berikut ini. Di Cahaya Bagi Negeri. Marcel apa kepanjangannya? Marcel Saerang. Saerang itu Saerang. mana? Saerang. Berarti Manado. Manado. Kayak pangana PK Barzo. Oh, bisa juga bahasa Manado ya. Sedikit Jo. Kasih tahu dulu dong coba gimana kalau kita ketemu nih gimana? Gimana kabarnya gitu? Dari mana Ngana? Dari tadi kok. Sehat sekali dapat lihat. Kita selama nunggu pangana. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sukacita sekali bisa ketemu dengan brother Pastor Andi. Senang sekali. Bro. Hai. Manado, masih ingat nggak dulu masih kecil tuh ngapain? Kalau di Manado pastinya pada saat apa dulu nih? Natal? Masa kecil, jangan Natal dulu tentang pendeta. Oh iya, karena lagi suasana Natal. Lagi banyak undangan Natal. Oh iya, pasti sibuk banget ya. Puji Nanti Tuhan, kita akan puji masuk Tuhan. ke sana. Tapi Iya. aku penasaran masa kecil, your childhood tuh gimana sih? Masa kecil seorang Marcel Saerang itu ya sama seperti anak-anak pada umumnya ya. Berapa bersaudara? Kita itu sebenarnya 3 bersaudara, tapi yang kedua sebenarnya. Tengah-tengah. Tapi saat kecil ya Cici dipanggil Tuhan, jadi sisa berdua naik pangkat jadi anak pertama. Dan akhirnya ya udah tumbuh seperti biasa sebagai seorang anak yang tinggal dekat pesisir pantai. Sangat suka pantai ya. Nggak percaya nih, nggak ada yang percaya ini semua. Oh iya, ini anak pantai banget nih. Kalau anak pantai itu nggak ada yang seputih Anda soalnya. Oh aduh Tuhan. Ya mungkin karena udah sering ke Jakarta. pakai payung ya di pantainya. Udah ke Jakarta. Enggak, sebenarnya pakai sunscreen. Soalnya kan di Manado tuh panas banget. Saking panasnya matahari aja pakai sunscreen di sana. Emang dekat pantai apa sih dulu? Pantai Malalayang bilangnya. Malalayang. Pernah sering pelayanan ke Manado tuh? Pernah ke Bunaken, pernah ke Lokon. Pernah. Terus ke yang sekarang di Manado sudah ada banyak mall tuh di pantai. Iya. Kawasan pinggir pantai. Anda di mana? Betul. Kalau dari situ kurang lebih cuma 10 menit dari mall itu. Oke. Dekat rumah, makanya kan dekat pantai. Ngapain tuh masa kecil di Manado? Biasa sekolah, main, jalan-jalan. Anda kan bisa memetakan nih. Masa kecil Anda bersama pola asuh orang tua. Itu apa yang Anda lihat yang itu terpatri di dalam pertumbuhan Anda sebagai seorang Marcel Saerang? Oke, pola asuh orang tua. Kalau dari perspektif saya, baik saya melihat zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, kita pisahkan dulu Marcel Saerang sebagai pastor. Iya. Sekarang kita kembali ke Marcel Saerang yang dulu. Ya, tapi saya akan tetap melihat dari perspektif pengetahuan parenting zaman sekarang ya. Jadi cara mendidik mereka itu cocok pada masanya. Jadi orang tua, spesifik si mama ini dia seorang eksekutor. Jadi memang ya mungkin karena salah satunya memang karakternya juga yang memang karena orang tua zaman dulu kan begitu kan. Aktif, iya. Betul. Kalau Indonesia Timur kan memang keras-keras. Iya, polanya gitu. Ibaratnya sampai teman saya bilang gini, kalau gagang sapu itu tidak terangkat, kita tidak akan masuk ke kolong meja, kita tidak taubat gitu kan. Ibaratnya gitu, bukan berarti itu buruk. Tapi memang sesuai dengan masanya. Betul. Sesuai dengan masanya dan memang saya merasakan memang ada dampak yang positif di balik semua itu. Memang waktu itu memang kaget. Maksudnya waktu kita kecil kan maksudnya kok mama saya jahat ya, kok orang saya gitu banget ya. Pernah juga terpikir seperti itu? Iya, sempat. Sampai biasalah kita mungkin kita kan mungkin seumuran ya. Mungkin juga pernah ada masa di mana pengen lari dari rumah kan. Tapi ternyata cuma lari ke tetangga paling jauh atau ke akhirnya cuma lari dari kenyataan aja. Balik lagi ya. Jadi ya awalnya dulu pikir kenapa kok tega banget ya. Tapi akhirnya
semakin dewasa sadar bahwa ya memang ini adalah yang terbaik. Dan memang orang tua gitu. Ada saat dimana mereka contohnya pakai kekerasan fisik ya. Walaupun pakai ayat Alkitab juga mami saya. Di ujung cemeti ada madu. Ayatnya itu terus yang dia suka bahas. Jadi setiap dia pukul, pak, kamu akan ngerti kenapa mami begini. Di ujung cemeti ada madu gitu. Tapi cuman sampai di SD. Ketika SMP ke atas itu udah nggak ada lagi kekerasan. Ini menarik. Berarti dari kecil orang tua Anda itu termasuk orang tua yang menanamkan nilai-nilai iman kekristenan yang benar-benar ibaratnya secara holistik nih membentuk Anda sekarang. Sangat. Jadi sejak saya kenal dunia, yang saya tahu di rumah selalu ada mesbah doa setiap malam. Setiap malam. Itu sesibuk apapun kita. Itu apa yang dilakukan biasanya orang tua zaman dulu menerapkan ke Marcel sebagai anak waktu itu? Jadi biasanya kita pokoknya setiap malam sesibuk apapun kita, setiap malam sebelum kita mau tidur, kita akan pujian penyembahan bersama, baca firman bersama, doa bersama, baru tidur. Apakah orang tua aktivis gereja juga? Aktivis gereja, iya. Dari mami saya itu sejak dari muda udah jadi guru sekolah minggu, kemudian pelayanan remaja dan sampai akhirnya sampai di masa tua sekarang pelayanan komisi lansia. Dan pola asuh yang diterapkan di diri brother waktu zaman dulu, bagaimana? Apakah itu terimplikasi juga di diri Anda sebagai seorang ayah sekarang, sebagai orang tua? Sangat. Hal apa yang Anda terapkan, diduplikasi barangkali atau diwariskan? Sampai hari ini, sesibuk apapun saya selalu ajak istri, anak itu doa pagi dan doa malam bersama. Setiap hari atau setiap berapa kali dalam seminggu? Karena mungkin saja secara kedagingan capek, Tuhan ngerti lah, besok aja lagi. Setiap hari, selalu setiap hari. Bahkan anak saya yang masih 1 tahun 8 bulan itu, kalau dia kebangun tengah malam, kalau saya baru pulang pelayanan, dia akan duduk dan, ayo papi doa. Anak berapa? 1. Namanya siapa? Joanna. Candlelight Muter. Muter. Itu marga Belandanya memang. Oh, Muter ya? Muter ya. Oke. Ada darah Belanda. Gaya hidup, apakah gaya hidup lebih bukan free dalam konteks yang negatif, walaupun memang ada sisi seperti itu, atau memang sejak awal seluruh keluarga memang diterapkan penerapan gaya hidup kekristenan? Sejak saya kenal orang tua saya, memang saya melihat memang mereka tuh benar-benar ya takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Mereka benar-benar menerapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam setiap kehidupan keseharian. Jadi memang itu yang udah sangat-sangat tertanam dari kecil. Jadi ternyata kebiasaan berdoa, mesbah keluarga itulah yang menjadi legacy. Yes, ya? betul. Legacy untuk anak-anak juga sama istri ya. Betul. Istri mohon izin namanya siapa? Sherin Saerang berarti ya? Sherin Saerang sekarang. Saerang ya, Iya, oke. betul. Waktu ketemu dengan istri, apakah semuanya berjalan dengan baik, smooth, atau juga ada pernik-pernik dan kerikil-kerikil atau batu-batu besar yang Anda hadapi? Waduh, ini sekalian promosi YouTube saya nih. Wow. Yang penasaran seperti apa kisahnya? Tinggal cek YouTube saya. Jadi pertama kali ketemu istri itu sebenarnya waktu masih boy band. Jadi dulu kan pernah boy band. Dulu boy band apa sih? Boy band, dulu Motion. Namanya Motion, sekarang udah bubar jadi Lotion sekarang. Aduh. Jadi udah lembab banget sekarang. Ini ngomong-ngomong ya? Tolong ketawa mereka dimasukkan juga ngomong-ngomong ya. Boy bandnya si Pesta Masa kan Motion. Percaya nggak? Dari tahun 96 sampai 2003, aku tuh punya band namanya Motion. Wah. Namanya Motion kita band. Satu hati memang luar biasa. Jadi jadi Lotion juga nggak sekarang? Enggak. Sekarang jadi Potion kayaknya. Enggak. Ya, terus kita memang memilih jalan masing-masing karena sudah atur semuanya gitu. Terus akhirnya sempat juga aku jadi boyband namanya Cosmotion dulu. Oh. Yang aku sama Umbu sama semua sama Ica sama si Alfred. Iya. Dan kita mau disclaimer dulu ya di acara ini ya. Habis ini kita akan bentuk boyband ya. Tenang aja ya. Bentuk boyband, two pastors ya. Two pastors for his glory ya. Betul, kami siap lip sync lagi. Oke. Ini langsung ada telepon dari produser label Rohani nih. Oke deh, anyway. Kita back to the topic. Konflik. Yes. Mungkin ada orang-orang yang bilang, ngomong semuanya kayaknya everything going smoothly apa semua. Coba masa sih nggak ada masalah? Jujur kita punya masalah kan sebenarnya. Betul. Tapi how to deal with the conflict? Orang tua atau saya? Orang tua dulu. Orang tua itu
Konflik pasti ada, namanya hubungan rumah tangga, dua kepala, dua sifat, dua latar belakang. Nah, tetapi saya belajar dari orang tua bagaimana mereka menyelesaikan konflik mereka. Mereka tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, mereka tidak pernah saling memaki satu sama lain, apalagi menggunakan kekerasan fisik. Jadi ke anak memang dieksekusi dengan luar biasa, tapi sesama orang tua mereka itu sementok-mentoknya mereka itu akan merubah cara panggilnya. Jadi saya akan tahu mereka lagi berantem atau tidak adalah ketika mereka lagi memanggil satu sama lain. Biasa kan papi mami kan, papi mami. Terus jadi saya ya? Enggak, Apa? Anda. Wow, luar biasa. Berarti jadi zaman dulu sudah ada podcast duluan sebelum kita ya? Ada, sudah betul. ada. Jadi kita, ya? Ini lagi ada masalah. Nggak bisa minta uang jajan ini. Honestly sama sekali tidak pernah ada konflik di depan mata Anda yang besar? Itu sekencang-kencangnya mereka artinya berselisih pendapat, itu nggak pernah pakai kata-kata kasar, teriak-teriak, saling memaki dan lain sebagainya. Puji Tuhan saya belajar banyak dari hal itu, makanya itu pun yang saya terapkan dalam keluarga saya sekarang. Wow. Berarti intinya saya dapat jawabannya. Kalau ada masalah dan konflik, Anda pun juga akan melakukan hal yang sama seperti orang tua Anda lakukan. Yes. Kalau ada yang bertanya, itu kan nggak bisa dilakukan diterapkan di semua keluarga karena latar belakang orang beda-beda. Ada yang latar belakangnya itu kepahitan dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan kasus-kasus seperti itu? Pendapat Anda mengenai pertanyaan ini bagaimana? Oke, saya selalu percaya bahwa selalu ada pemulihan ya. Artinya gini, mau seperti apapun latar belakang kita, di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Amin. Dan ketika setelah dipulihkan, namanya pemulihan itu artinya kan sesuatu yang sudah dikembalikan pada kondisi yang baik. Artinya apa? Kita bisa memulai kembali sesuatu yang baru dengan kondisi yang baik tadi. Amin. Sesuatu yang baru, kondisi yang baik itu sebenarnya bisa dimanfaatkan terutama di momen-momen seperti sekarang ya, Natal, menjelang tahun baru. Ya, mungkin setelah tahun kemarin atau beberapa tahun ini kita sempat jadi orang yang begitu garang dan lain sebagainya. Betul ya? Seperti itu ya. Jadi jangan tradisi marah-marahnya yang diterusin. Betul. Ya, tradisinya harus diperbaharui, kasih itu. Ya. Tradisi Natal ngomong-ngomong di Manado ngapain biasanya? Apa? Di Manado. Kenapa? Tradisi Natal. Tradisi Natal biasanya itu adalah itu bikin kue bersama. Dan kue bersama. Ya jujur ya, maksudnya di antara tetangga-tetangga kayaknya keluarga kita yang paling kurang talentanya dalam bikin kue. Oh, karena ya memang mungkin orang tua kurang bisa bikin kue ya. Jadi kita kalaupun bikin kue paling cuman yang ada ya tepung dibikin adonan, kemudian dipotong kecil-kecil terus digoreng. Cuman itu doang. Ya, kita cuma beda talenta aja, Bro. Kalau keluarga saya itu talentanya berbeda. Jago bikin kue? Enggak, jago menikmati kue. Oh, kali itu juga kita loh. Bisa diadu kalau gitu kita. Haleluya. Waduh. Ini tapi kalau yang secara spesifik kan mungkin teman-teman dari provinsi lain penasaran. Emang kalau saudara Manado tuh ngerayain Natal tuh semeriah apa sih? Menarik apa gitu? Kalau misalnya, Masih ingat nggak? Kalau misalnya Manado itu sebenarnya ya mungkin karena memang itu adalah salah satu daerah yang mayoritas Kristen, jadi hampir semua merayakan Natal. Biasanya dari sejak saya kecil itu seingat saya dari bulan endingnya sudah ada itu udah Natal. Berarti start from September. Udah rasa itu udah Natal. gaungnya udah berasa. Itu kan angkot-angkot di Manado kan pada pakai sound system yang full kan. Itu lagu Natal sudah berkumandang. Jadi udah ting ding ding ting ding ding. Itu udah terus. Sampai di Desember. Sampai Desember. Makanya kasihan tuh. Kalau di daerah-daerah lain, mohon maaf, babinya stres tuh baru bulan Desember. Mereka dari September. Ini sudah waktunya. Udah Tuhan. Ajal kami begitu sudah dekat. Cepat. Yang unik biasanya merangkai pohon Natal. Itu sudah menjadi kebiasaan nggak dari dulu? Kalau merangkai pohon Natal iya di rumah-rumah. Jadi kalau di keluarga saya juga seperti yang saya bilang tadi, bulan September tuh sudah terasa suasana Natal. Jadi biasa kita akan mulai memasang merangkai pohon Natal itu di bulan September. Nanti dibuka di 2 tahun kemudian biasanya memang. Karena lupa ya? Karena sayang, karena pasangnya capek. Pasangnya capek. Berarti pohon Natalnya besar. 1 kali pasang buat 2 tahun. Anyway, itu mempererat nggak hubungan sesuatu chemistry antara orang tua, keluarga? Iya. Ada tukar-tukar kado nggak? Jadi tukar-tukar kado ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi ya memang kalau bicara mempererat, ada mempereratnya, ada kadang-kadang ya jadi konfliknya juga. Buat siapa yang mau pasang bintang pas di atasnya itu. Gitu ya. Rebutan semua ya, semua pengen.
Selain merangkai pohon Natal, suasana Natal yang begitu meriah, hal apa yang menurut Anda itu ini hal yang sangat esensial untuk bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak, dan ini harus ada nih sebenarnya di setiap keluarga, khususnya untuk setiap orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai parent. Iya, sebenarnya kalau menurut saya tuh pada saat momen Natal adalah itu tadi ibadah bersama, kemudian hadir di acara-acara Natal bersama. Cuman pastikan jangan hanya sampai di momen Natal aja, tapi pastikan mesbah itu selalu terbangun setiap hari. Makanya kan seperti yang saya bilang tadi kan dalam keluarga saya, kenapa itu benar-benar impactful adalah karena mesbah itu selalu terbangun setiap hari, bukan cuma di momen-momen Natal, momen-momen spesial. Karena Tuhan lahir di hati setiap kita bukan cuma pada saat bulan Desember, tapi setiap hari kita harus pastikan Tuhan ada di hati setiap kita. Jadi refleksi Natal nggak cuma di gereja. Refleksi Natal terjadi di rumah setiap hari. Betul. Itulah sebabnya harus ada yang namanya mesbah keluarga ya. Betul, untuk memaintain setiap kehidupan kita itu sudah benar nggak sesuai dengan kebenaran firman, sebagai orang tua, sebagai anak. Tapi orang tua kan sibuk, Anda juga sibuk. Itu pasti diajak semua. Kalau waktu zaman dulu orang tua pelayanan, Anda juga diajak juga. Kalau zaman dulu biasa sesibuk-sibuknya orang tua, mereka tetap akan punya waktu buat keluarga. Dan orang tua kan itu tipikal yang 9 to 5 kan. Jadi setiap sore ke malam tuh mereka akan quality time bareng anak-anak. Itu di Manado sampai kapan? Sampai tahun berapa? Tahun 2007. 2008 berarti sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. 2007 udah di Jakarta. Tradisi itu masih terjadi? Ya karena sudah merantau ya paling jarak jauh. Oh berarti Anda tinggal sendiri? Tinggal sendirian, merantau, ngekos di Jakarta. Nah itu kan sebenarnya suatu tradisi yang memang biasa dilakukan bertahun-tahun, bahkan dikatakan puluhan tahun. Ibaratnya sudah menjadi habitnya kita. Merasa sempat kehilangan nggak? Sangat. Itu saya sampai bela-belain beli pohon Natal kecil buat supaya saya bisa merasakan suasana yang sama walaupun nggak bersama orang tua. Manado ada tempat khusus di hati seorang Marcel Saerang dong? Pasti, kenangannya banyak. Nah, apa yang akan Anda lakukan dan harapan terbesar Anda untuk Kota Manado untuk tahun-tahun mendatang? Tahun mendatang, saya spesifik contohnya ke generasi muda ya. Saya sangat punya pengharapan supaya generasi muda di Manado semakin kuat dalam iman, semakin kuat dalam Tuhan. Karena tantangan generasi muda hari-hari kan nggak gampang. Makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, iblis menargetkan anak muda itu untuk menjadi sasaran utamanya untuk dihancurkan. Nah, di Kota Manado, kota yang sangat maju, kota yang sangat terbuka, dengan pola pikir yang sangat terbuka. Kalau tidak didasari dengan dasar iman yang kuat, itu bisa berbahaya. Makanya saya ingatkan buat anak-anak muda, yuk milikilah dasar iman yang kuat. Karena sedikit kesaksian, saya nyampe ke Jakarta kan salah pergaulan dan lain sebagainya. Tapi karena fondasi imannya sudah puji Tuhan sangat cukup. Tertanam sejak kecil itu. Jadi akhirnya sekalipun salah jalan, sekalipun akhirnya mungkin sempat kesana kemari, saya tahu kemana harus kembali. Jadi ini menarik nih. Pastikan anak muda punya dasar iman yang kuat. Saya tahu harus kemana untuk kembali. Karena jangan-jangan generasi muda sekarang mereka justru tidak tahu kemana harus kembali ketika mereka sedang agak sedikit tidak sadar kesana kemari dan sebagainya. Kadang-kadang mereka sadar mereka lagi salah jalan, cuman mereka nggak tahu kemana harus kembali. Kalau yang dari Pastor lihat, dari kultur ataukah dari tren yang sedang berkembang, apa sih faktor apa yang membuat generasi muda sekarang, khususnya di kota Manado yang Anda cintai itu, mengalami sebuah poin tadi, kesulitan untuk kemana harus kembali? Apa penyebabnya? Kalau dari perspektif saya yang melayani banyak jemaat hari-hari ini ya, saya melihat bahwa karena ada banyak orang tua hari-hari ini mulai memandang sebelah mata tentang fondasi iman. Ada banyak orang tua, mereka tahu iman itu penting, tapi seringkali mereka lebih kepada, oh sudahlah nggak apa-apa kan, yang penting hari Minggu ke gereja, ya sudahlah nggak apa-apa lah, yang penting kan hari Minggu mereka Sunday school atau mereka dengar khotbah. Saya mau bilang buat orang tua, nggak cukup. Karena yang paling penting adalah apa yang kita tanamkan dari organisasi yang terkecil namanya keluarga. Dari kecil tanamkan itu, karena itu yang akan menjadi fondasi mereka. Saya setuju. Sebenarnya gereja itu harus jadi the second family ya, dan keluarga tuh harus jadi gereja kecil gitu loh, small church gitu. Jadi di mana faith,
gospel semua tuh berlaku dan ditanamkan di situ gitu loh. Betul. Disitulah dari semuanya berawal kan. Jadi pastikan di sanalah kita benar membangun iman anak-anak kita. Sebelum saya lanjutkan perbincangan saya dengan narasumber kita, Pastor Marcel Sairang, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan dulu nih tayangan video mengenai dampak pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Cahaya Bagi Negeri, tim dari CBN. Seperti apa? Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Yusti, umur 11 tahun, tempat tinggal Fatuoni Dusun 3. Bayangkan, setiap hari Yusti harus berjalan jauh ke pinggiran desa Ekateta Dusun 3 Fatuoni untuk mengambil air di mata air. Dia bahkan harus 2 kali pergi ambil air di pagi hari maupun di sore hari. Pagi jam 5 tuh sudah bangun untuk pergi timba air, kalau untuk pulang mandi ke sekolah. Kalau sore-sore timba air untuk cuci piring, bisa kasih mandi adik, bisa pakai kasih masak. Saya dulu sering mengeluh ke mama, bilang mama tidak kuat lagi untuk timba air. Jawabnya mama, tidak apa-apa, berhenti nanti mama lanjut timbanya. Namun, air yang digunakan pun terkadang membawa penyakit bagi Yusti. Waktu itu saya sering minum air itu, sering perut saya sakit, sering gatal-gatal. Untungnya ada bidang yang terdekat di sini memberikan kami obat atau juga salak. Iya, mama bersih, tapi seringnya kan ada ulat-ulat yang jatuh dari atas pohon masuk ke dalam baknya. Jadi kita mandi, kita pakai minum, tetap badan kita tetap gatal dan perutnya sakit. Dulu saya juga pernah berdoa ingin mempunyai air yang dekat di depan rumah. Kemudian, Ober Berkat Indonesia datang ke desa ini dan membuat sumur bor serta membangun tempat penampungan air yang bisa digunakan oleh masyarakat seluruh desa, termasuk Yusti. Air sekarang sudah dekat. Rasanya senang banget karena sekarang tidak perlu jalan cukup jauh untuk mendapatkan air bersih. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan karena sudah menjawab doa saya. Terima kasih Ober Berkat karena sumber airnya sudah dekat, isnen akan kita koke. Apa yang baru saja kita saksikan adalah bentuk nyata pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri, yaitu Ober Berkat Indonesia untuk semua daerah-daerah yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Salah satunya adalah seperti Yusti yang membutuhkan sumber air. Masih banyak masalah-masalah lain yang harus mendapatkan jawaban dan penanganan secara nyata. Tentu kami nggak bisa melakukan ini sendirian. Kami butuh partner, kami butuh mitra. Dan Anda bisa menjadi mitra kami. Caranya sangat mudah. Anda tinggal scan QR Code, lalu kemudian Anda donasikan setiap apa yang Anda rindukan untuk menjadi berkat melalui taburan Anda, yaitu di e-wallet Anda. Atau Anda bisa hubungi langsung, kunjungi donasi.jawaban.com. Karena setiap donasi kita akan menjadi bentuk nyata pelayanan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih sudah menjadi mitra kami. Dan terima kasih sudah menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kalau saya mulai menyambungkan lagi ya, benang merahnya itu sebenarnya adalah back to family lagi ya. Yes, betul. Tempat di mana semua berawal kan. Everything started from the family. Yes. Tempat yang paling aman untuk mengajar, bukan menghajar ya, Yeah. mengajar. Mengajar, Juga, ya, mengajar untuk mengajar juga kan. Dengan kasih. Iya, yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Dan ku hajar. Itu ayat yang mami saya paling suka itu, bagian hajarnya. Tapi kan di ujung pengajaran itu ada Tujuan madu yang baik, ya, betul. dari batu karang ya. Haleluya. Haleluya. Nggak pernah madu dari bunga apa mawar, ya, madu dari batu karang. Berarti emang harus dibalik kerasnya hidup ada satu rasa yang manis. Amin. Apa yang bisa Anda sampaikan atau Anda simpulkan? Seberapa besar faktor keluarga, kepentingan untuk satu membentuk anak-anak, yang kedua membentuk masa depan, Yeah. dan yang ketiga untuk menentukan perjalanan hidup? Oke,
Kalau bicara tentang keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena balik lagi dari sanalah semua itu berawal. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, yang Tuhan ciptakan juga pertama kali adalah konsep keluarga. Ya. Tuhan gak ciptakan Adam sendiri, Tuhan taruh Hawa untuk apa? Untuk mereka menjadi satu keluarga. Karena memang sekali lagi keluarga adalah tempat di mana itu berasal, itu berawal. Makanya gak heran iblis menargetkan keluarga sebagai sasaran utama. Karena ketika biasanya keluarga hancur, ada banyak bapak-bapak hidupnya hancur, pekerjaannya hancur. Ketika keluarga hancur, ada banyak istri-istri, ibu-ibu akhirnya hancur. Ketika keluarga hancur, ada banyak anak-anak akhirnya ngalamin kehancuran. Jadi pastikan kita sebagai orang tua, kita benar-benar bangun keluarga kita di dalam Tuhan, supaya akan menjadi fondasi yang kuat baik buat kita maupun anak-anak kita nanti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita dalam kondisi either itu kita nggak punya ayah, kita nggak punya ibu, atau kita nggak punya keduanya. Kita punya keluarga di dalam Tuhan. Kita punya Yesus, Bapa yang sejati, yang nggak pernah meninggalkan setiap kita. Datang sama Tuhan, Tuhan sanggup kirimkan orang-orang yang tepat untuk ada di lingkungan kita. Dan di dalam Tuhan memang kasih Bapa yang sejati bisa kita rasakan. Seperti apa contohnya, Bro? Bapa di dunia, sesempurna apapun dia, tetap punya keterbatasan. Tetapi kalau bicara tentang Bapa di sorga, itu benar-benar kasih yang sempurna. Selalu ada dalam setiap langkah kita. Saya dalam perantauan, orang tua saya jauh di sana. Saya nggak bisa merasakan kasih ayah dan ibu secara langsung. Tetapi kasih Bapa selalu ada buat saya. Makanya di dalam titik terendah itu, kasih Bapa lah yang memulihkan saya. Karena saya tahu bahwa di saat semua orang ninggalin saya, ada Bapa yang selalu datang dengan tangan terbuka untuk apa? Menyambut saya. Masalahnya kitanya yang enggan untuk datang kepada dia, gitu kan masalahnya. Betul. Kan? Kadang-kadang kan kita enggan, entah karena kita ngerasa nggak layak, atau kita belum kenal. Kalau kita belum kenal kasih Bapa, padahal itu tempat yang terbaik untuk menerima pemulihan. Banyak kan anak-anak muda zaman sekarang mereka mencoba cari yang lain, cari A, B, C, dan D dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka gagal, baru mereka cari kasih Bapa. Waktu mau jadi ayah, jadi seorang bapak, sempat dibayang-bayangi rasa kegagalan nggak? Atau takut gagal untuk menjadi seorang bapak? Puji Tuhan, karena fondasi Alkitabnya sudah Kuat. cukup mumpuni ya. Saya nggak bisa bilang kuat juga, nanti dibilang sombong banget di pendeta. Enggak lah. tapi harus kuat ya? dong, Bro. Kita harus Iya, bicara iya. sesuatu yang objektif. Yes. Karena kan kebenaran firman Tuhan kan kita tahu itu sesuatu yang absolut, nggak bisa berubah. Betul. Berarti kalau dia itu pondasinya kuat, solid, nggak bisa dibohongi, itu emang harus ada dalam kehidupan setiap keluarga Kristen. Yes, betul. Itu memang sangat penting. Iya. Nah, karena si fondasi imannya sudah ada, Udah solid lah ya. sudah ya cukup kuat. Ya. Akhirnya ketika akan menjadi ayah pun sama sekali nggak ada ketakutan. Kenapa? Karena saya sudah banyak pengalaman iman bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, memelihara saya. Dan saya percaya kalau Tuhan menjaga saya, maka anak-anak saya juga pasti dijaga sama Tuhan. Karena kita kan manusia terbatas, kita nggak bisa jaga 100%. Tapi kalau kita taruh di tangan Tuhan, penyertaannya, pelindungannya pasti sempurna. Waktu menjaga newborn baby, itu lagi sibuk pelayanan nggak? Lagi sangat sibuk pelayanan. Apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda membagi waktu antara pelayanan sibuk lalu juga harus menjaga istri yang sedang mau melahirkan waktu itu? Ini satu kunci ya, satu kunci yang memang perlu untuk dikasih edukasi ke semua calon ayah. Iya, karena kan udah kamu diem dulu deh, aku juga gini kan buat kamu juga. Betul, ya betul, kan betul, gitu. betul. Jadi ada satu kunci namanya the power of mertua. Jadi baik-baikinlah mertuamu, dia akan membantu untuk mengurus anak. TPM, the power of mertua. Ya. Haleluya. Iya. Akhirnya puji Tuhan aman, mertua bantu, tolong. Dan kan gini, kita kan waktu baru pertama kali jadi ayah itu kan mau gendong aja takut. Iya. Tapi mertua yang kasih edukasi. Sebentar, berarti hubungan Anda dengan mertua sangat baik? Sangat baik. Saya sampai belajar bahasa Sunda supaya saya tahu kalau mertua saya ngomongin saya atau tidak. Seketik-ketik bisa. Jadi nggak perlu harus tekan subtitle ya? Iya betul. Takutnya kita udah ngomongin kita nggak tahu. Salah kamusnya ya. Kita sampai belajar bahasa Sunda. Iya. Untuk menerapkan kasih Bapa kepada anak Anda yang baru lahir. Iya. Apa yang Anda persiapkan? Sebenarnya ya jujur ya,
karena sudah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan, sudah dikasih fondasi Alkitab, firman Tuhan. Mesbah doa setiap Mesbah hari. doa setiap Jadi yang hari. Anda lakukan adalah Melanjutkan apa yang sudah saya terima. Karena saya udah ngerasain betapa besar dampaknya. sekarang berapa usianya? Sekarang 17. 17 tahun? 17 tahun. Kali berapanya itu nanti kita bahas. Enggak, bukan usia, Dan semua bro. pertanyaan ini Bukan yang saya usia, nggak bro. terima. Enggak, Ini saya nggak usia terima. anak, usia anak Oh, dulu, usia anak, anak. Oh, anak. anak. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. 2 tahun. Ini yang jadi pertanyaan aku nih. Kalau ada yang nanya gini, emang ada tanda-tanda ajaib kalau anak itu dibangun mesbah doa setiap hari? Tanda-tandanya apa? Tadi kan baru sempat cerita. Terus cerita tuh. Yes. Waktu siapa? Johanna. Yohana itu ngomong apa tadi? Iya, kalau Ya, dia saya pas bangun pulang. doa papi. Nah itu gimana? Bisa ceritain nggak momen itu? Itu terjadi setiap malam, setiap hari. Oke. Jadi Kan masih kecil tuh. Iya. Berarti dari kecil memang dari sebelum lahir sudah bawa bangun mesbah doa, sampai Yohana lahir bangun mesbah doa terus. betul, sampai bayi juga dia juga ada di samping Anda juga kita doa sama-sama gitu betul, terus ya. betul. Sampai yang Anda lihat tuayan bagus dari Anda tabur mengenai kekuatan iman ini ditanamkan sejak kecil, the power mesbah doa ini, VMM altar ini apa? Iya. Dari diri saya berarti ya. Iya. Itu tadi, ketika salah jalan, kita tahu kemana harus kembali. Oke. Kalau untuk anak Kalau untuk sekecil itu, anak, dampaknya justru lebih ke kitanya, orang tua. Jadi kan kalau dia kan, kita kasih contoh, karena kan tindakan kita speak louder daripada bicara kita Iya. kan. Jadi memang karena saya dari awal nikah pun, dari sebelum nikah pun kita sudah sering bangun mesbah doa sama-sama. Jadi ketika menikah, itu yang terus kita lakukan. Dan ternyata anak kita mencontoh kita. iya apa ini? Itu yang mau aku tahu. Ngapain sih Yohana? Dia akan, kalau kita udah doa, dia akan duduk. langsung? Dia akan duduk dan, mami papi doa, mami doa. Oke. Gitu. Dan habis doa, cium. Jadi kita harus berarti. Oke. Ini pasti Dan papi itu tuh maminya habis doa sukacita sebelumnya banget. suka cium gitu Ya, ya. memang selalu dibiasain ya. Jadi sebelum pelayanan, sebelum itu tetap ada. Papi pergi dulu ya, ya mami Iya. cium. Makanya Yohana begitu kan? Iya betul. Cium. Semua dicium. Harus jatah. Joanna dapat, maminya juga. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan ya obrolan kita dengan narasumber kita, Pastor Marcel Sairang. Nah, kalau Anda lihat ada nomor-nomor yang tertera di layar saat ini, itulah nomor di mana Anda bisa menghubungi konseling doa. Ya, ada tim konselor kami yang langsung siap mendoakan Anda. Jikalau Anda saat ini merasa ini masa terendah saya, memang saya diberkati dengan tayangan ini, saya ikuti perbincangan ini, tapi saya juga butuh kekuatan baru. Anda bisa hubungi Sahabat 24 karena setiap hari mulai saat ini ketika Anda hubungi, Anda pasti langsung didoakan dan Anda akan menemukan kekuatan yang baru dari tim konselor yang mendoakan Anda semua karena kami siap untuk menjadi sahabat doa Anda semua. Sekarang kita masuk ke pelayanan. Pelayanan, oke. Sibuk kan? Sibuk. Pernah nggak Anda sakit? Baik itu sakit hati ataupun sakit pikiran, bahkan sakit fisik. Nanti kita bahas satu persatu Oke, sakitnya ya. iya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu satu pujian. Apa tuh? Pendeta juga Manusia. Pasti. Kalau bicara tentang jadwal ya, apalagi ini kan namanya Iya. Natal dan Tahun Baru kan, Iya. jadwalnya padat. Saya kan saya bilang tadi, saya bisa berdua minimal tuh satu tim saya. Kemarin kita baru dari pedalaman Sumbawa, mendarat di laut, Wow. kemudian ya banyak jadwal ke Kalimantan dan lain sebagainya. Makanya hari ini dia tumbang kan, sakit juga, dia demam dia, sakit. Apakah pernah sakit? Pernah. Flu pasti. Iya. Kemudian biasa tulang-tulang belakang rasa mau Iya, patah. kayak rentek gitu Iya, ya. apalagi kan zaman sekarang lagi musim Gen Z tapi pinggang lansia kan. Gitu ya, Jadi, bikin lansia ya. Oh betul. Jadi memang apakah pernah sakit? Ya pasti. Tapi dalam arti sakit yang puji Tuhan sangat masih bisa ditolerir. Jadi sedikit kesaksian ya. Iya. Dari tahun 2015 sampai hari ini tidak pernah izin di hari Minggu. Full pelayanan terus. Dari tahun 2015. Sejak jadi pendeta, setiap hari Minggu tidak pernah absen. Misalkan untuk tetap tampil prima, memberi yang terbaik, untuk tetap sehat. Gitu. Dan kita lagi berjuang untuk ya supaya ya tetap sehat. Jangan kasih tahu jemaat jaga kesehatan, tapi diri sendiri nggak jaga kesehatan. Ya kan mensana in corpore sano. Betul. Ya. Betul. Di balik apa jiwa yang sehat, apa tubuh, yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat Karena- untuk bisa pelayanan lebih banyak. Betul. gitu. Karena kan jadi pendeta jiwa kita harus kuat. Kalau enggak, Betul.
menanggung semua beban jemaat dengan masalah tantangan persoalan kehidupan. Betul. Subuh-subuh telepon pendeta, Betul, itu kan nggak gampang. Betul. Pernah nggak ngalamin itu lalu kemudian ada yang komplain? Apa tuh misalnya? Ya misalnya, kok telepon kamu sih konseling, apa nggak bisa telepon yang lain malam-malam gitu? Waduh Tuhan, jemaat ini nomor handphone saya kadang-kadang udah mau meledak rasanya. Iya. Kadang-kadang jam subuh jam 3. Kan kita hari Senin kan hari tidur sedunia kan biasanya kan. Kayak hari ini misalnya sebenarnya ya. Ya, I like Monday lah. Oh, I like Monday, haleluya. Kok beda banget ya? Yang lain I like kayak Monday yang dulu I sama hate sekarang Monday, iya. beda ya. Kalau kita suka Monday, nah, kalau Senin tuh biasa kita hari tidur sedunia. Nah ada jemaat tuh hari Minggu mau ke Senin subuh jam 3 nelpon, video call lagi. Ya. Saya pikir penting nih, mungkin lagi dalam Ternyata hanya sekedar pas ngangkat, Papa lagi di mana? Darah Yesus Tuhan. ada yang iseng-iseng kayak begitu. Saya cuma mau nanya di mana, Bu? Saya ini pendeta, Bu. Ya di kasur lah, Bu, jam segini, Bu. Nah istri nggak marah, nggak komplain, nggak. Maksudnya kenapa kami masih angkat atau apa? Ini yang akhirnya masuk sini, puji Tuhan, Tuhan bukakan. Ini konflik-konflik kayak begini nih yang harus bisa Anda jelaskan. Yang pertama adalah kenapa dia nggak marah? Yang pertama karena memang dia kan pengertian, dia ngerti. Memang sekali lagi kita hamba Tuhan lain, takut kan urgent dan lain sebagainya. Yang kedua, mau marah gimana dia aja udah pingsan. Jadi gini, Bu saya dikasih. Ternyata istri baru sadar selama ini. Baru kebuka nih, jangan sampai pulang nanti. Oh jadi kamu selama ini, aku pikir kamu mimpi, aku mimpi. Ternyata kamu tuh angkat telepon beneran ya gitu. Dia udah ngerti, jadi ya udahlah. Puji Tuhan. Makanya penting ya buat ibu-ibu di luar sana, istri di luar sana, tunduklah kepada suamimu. Jadi kalau suami lagi pelayanan, jangan dimarah-marahin. Ya kan? Oke. Betul. Puji Tuhan, finally Pesan buat istri sampai, kita sampai kepada satu pertanyaan ya. Pernyataan dari Pastor Marcel Sairang agar setiap orang tua itu bisa menerapkan hal-hal kerajaan Allah yang praktis. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi contoh yang baik. Jadi contoh yang baik buat anak. Jadi bicara tentang untuk menjadi ayah yang baik adalah pastikan kita yang hidup menuruti firman. Karena anak akan melihat apa yang kita kerjakan, bukan hanya apa yang kita katakan. Jadi pastikan kita jangan cuma sampai jadi orang Kristen yang cuma paham firman, tapi harus menghidupi firman, supaya itu akan menjadi fondasi bagi anak-anak kita supaya hidup sesuai dengan firman. Karena sehebat apapun kita nggak bisa jaga anak kita selamanya, tapi kalau mereka hidup dalam firman, setiap langkah mereka adalah langkah berkat, langkah damai, langkah sukacita, langkah yang akan membawa hidup mereka menuju pada keselamatan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Kalau ada modul nih, belajar jadi orang tua, Anda setuju nggak sih? Sangat setuju. Kenapa? Karena setiap orang perlu belajar untuk jadi orang tua yang baik. Saya pun senang baca buku parenting, senang belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam menjadi orang tua yang baik. Ya, supaya kita bisa belajar. Tahun baru, last but not least. Yes. Apa yang Anda harapkan di tahun baru? Hidup untuk semakin jadi lebih berkat, jadi berkat lagi bagi banyak orang. Tuhan sudah percayakan sampai hari ini. Saya mau Tuhan kalau boleh perbesar lagi kapasitas ini, pakai lebih lagi supaya lebih banyak lagi jiwa yang boleh diberkati. Ada insight sesuatu yang Roh Kudus taruh di hatimu untuk Anda sampaikan mungkin buat pemirsa Cahaya Bagi Negeri di momen Natal dan Tahun Baru ini, silakan. Baik untuk para orang tua termasuk juga anak-anak, keluarga, silakan. Buat yang menyaksikan, bukan kebetulan Anda menyaksikan ini, tapi ada rancangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Bahwa apapun masalah tantanganmu hari ini, jangan menyerah, karena semuanya untuk kebaikan. Dan kamu kuat untuk terus melangkah sampai akhir. Ingat baik, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. God bless you. Pastor, pengen banget bisa ngobrol lebih dalam, lebih banyak lagi. Hopefully one day kita bisa satu panggung gereja dalam ladang pekerjaan Tuhan. Amin. Pembicaraan ini sangat-sangat menjadi berkat Natal dan Tahun Baru yang akan membawa kita sama-sama masuk ke destininya Tuhan yang lebih lagi. Doa kami semua dari kru Cahaya Bagi Negeri, tentu salam sayang hormat kami untuk istri dan juga anak, yaitu Yohana. Salam hormat dan salam kagum kami untuk orang tua Anda di Manado dan sekeluarga besar. Juga salam salut untuk Bapak Ibu Gembala Anda yang sudah Tuhan pertemukan sehingga Anda bisa ada sampai hari ini. Itu semua adalah benar anugerah Tuhan. Amin.
Ya, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki. Kebenaran hierarkinya adalah memberikan sebuah jaminan masa depan. Kalau itu kita tanamkan di dalam keluarga kita, maka harus ada mesbah keluarga di sana. Setiap orang tua harus mau belajar kembali mengenai pengetahuan akan firman Tuhan. Harus mau untuk mengalokasikan waktu agar selalu ada waktu dan kesempatan bagi istri, suami, dan anak-anak. Sehingga mesbah keluarga atau mesbah doa menjadi gaya hidup keluarga Kristen yang benar dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tentu kita tidak mau anak-anak kita menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Saya percaya sebagaimana tertulis dalam kitab suci di Yesaya pasal 61 ayat 10 bahwa engkau akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ini bisa kita lakukan, maka setiap orang tua tidak akan kesulitan untuk mendidik anak-anak mereka. Sebab anak-anak akan pasti menghormati dan mentaati orang tua mereka yang di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka lanjutkan, umurnya panjang di bumi. Sebab firman Tuhan menjanjikan hal ini. Di dalam kehidupan kita, mungkin tidak semuanya lengkap dengan orang tua jasmani kita. Jangan lupa, sekalipun ayah ibumu meninggalkan engkau, firman Tuhan katakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita punya Bapa yang sangat baik. Kita punya Bapa yang perlu untuk kita kenal. Kita cukup hanya berdoa, datang kepadanya dan belajar seluruh kebenaran firman-Nya agar kita tunduk dan taat. Sehingga setiap rencana yang ada pada Tuhan itu boleh terjadi. Yaitu rencana penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk memberi kita hari depan yang penuh harapan. Dan harapan di tahun yang baru ini hanya boleh terjadi dan boleh terlaksana jikalau setiap keluarga kembali melaksanakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah perbincangan kita dengan Pastor Marcel Sairang akan memberikan kita insight bahwa untuk menjadi orang tua, jangan malu belajar dari orang tua. Untuk menjadi anak yang benar, harus benar-benar bisa menyadari bahwa anak adalah generasi yang diharapkan untuk melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh orang tua. Dan tidak ada yang bisa kita wariskan selain kebenaran firman Tuhan. Biarlah tahun yang baru ini kita jalan dan kita masuki dengan tuntunan firman Tuhan yang semakin kita kenal. Dan kami harap seluruh tayangan Cahaya Bagi Negeri sepanjang tahun ini bukan hanya memberikan inspirasi, tapi juga motivasi dan insight-insight baru supaya kita semua mampu bangkit dan berjalan sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Saya mewakili seluruh tim Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Tetap setia, tetap subscribe, tetap kasih jempol. Tuhan Yesus memberkati. Jempol untuk Anda di tahun yang baru ini.